elektron itu menyerap foton dan dia akan dipercepat, tapi dia nggak terpental, dia hanya dipercepat aja dengan dengan arah gerak yang sama. Tapi faktanya justru elektron tersebut dihamburkan atau terpantul membentuk sudut tertentu. Nah, ini nanti yang dulu pernah kalian lihat juga dulu. Kemudian panjang gelombang atau frekuensi foton itu seharusnya bergantung pada intensitas awal dari foton. Tapi faktanya justru enggak. Dia ternyata bergantung kepada datangnya sudut datang dari foton. Inilah yang dikatakan sebagai kegagalan fisika klasik. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini kira-kira. Ini gelombang elektromagnetik. Ini kira-kira, jadi kalau elektron itu terhambur, harusnya dia dia itu nggak terhambur bentuk sudut, melainkan dia hanya lurus saja dia, tapi dia dipercepat di sini dia. Tapi menurut pengamatan itu kira-kira inilah nantinya dia. Nah, seperti ini. Dia terhambur, kemudian dia membentuk suatu sudut. Jadi nanti baik foton maupun elektron itu sama-sama membentuk sudut di situ. Nah, nanti di sini rumus samburan Compton itu nanti seperti nantinya dia. Jadi lambda aksen minus lambda 0 sebagainya. Ini nanti kalau kalian ini lambda aksen minus lambda 0 ini adalah perubahan panjang gelombang. Jadi artinya si foton tersebut mengalami perubahan panjang gelombang, itu panjangnya lebih panjang gitu. Jadi nanti di sini lambda aksen itu panjang gelombang foton nanti di sini. Dan nanti kalau kalian lihat bentuk yang seperti ini mirip seperti bentuk gerak bola biliar kalau kalian ingat. Jadi kalau kalian lihat biliar atau kalian coba menumbuk suatu bola di sini agriam dan ditumbuk dengan bola lain, maka nanti bentuknya seperti ini kira-kira. Jadi sama-sama terpental dua-duanya. Jadi ini menunjukkan bahwa hasil eksperimen ini itu harus mengandaikan bahwa foton juga harus partikel. Nah, ini tentunya ada masalah. Kenapa masalahnya? Karena foton itu nggak bermassa gitu. Jadi kalau dalam gerak bola biliar seperti ini harusnya dua-duanya punya massa. Ini punya massa, ini punya massa. Kalau ini nggak punya massa, ini nggak akan mungkin terjadi bentuk yang seperti ini. Itu nggak mungkin. Bentuknya paling seperti ini bentuknya. Yang ini geraknya harusnya lurus harusnya dia. Nah, ini masalah. Ini nanti akan dijelaskan nantinya di situ. Tapi kita nggak bahas ini. Ini mungkin akan dijelaskan minggu depannya nantinya. Nah, ini yang pertama. Jadi ini tentunya bahwa foton itu jadi masalah sekarang, gelombang kah atau partikel. Nah, ini nanti kita akan jawab minggu depan nantinya. Lalu yang terakhir, ini sebenarnya banyak eksperimennya, tapi saya akan hanya membahas 4 saja ya di sini ya. Ini yang terakhir yaitu spektrum atom hidrogen. Jadi seperti yang pernah kalian pelajari juga itu ada beberapa model atom di situ. Yang pertama saya agak lupa itu model atom Dalton ya kalau nggak salah yang saya lupa itu. Jadi itu yang pertama kali. Kemudian nanti di situ ada model atom Rutherford dan kemudian ada model atom Bohr di situ. Tapi di sini karena yang terkait esensi dengan elektron dan inti itu hanya mulai dari Rutherford, maka saya mulai dari Rutherford saja. Saya tidak mulai dari Dalton dan sebagainya. Jadi model atom Rutherford ini bisa dikatakan sebagai model atom yang bisa dikatakan sederhana, tapi bisa menjelaskan beberapa hal di situ. Jadi modelnya itu cuma simpel aja. Di sini tuh ada inti atom di sini, kemudian ada elektron yang mengelilinginya. Ini bisa menjelaskan tentang beberapa hal di situ, Rutherford itu. Nah, cuman permasalahannya justru di sini. Jadi ketika elektron itu berputar, ingat walaupun kecepatannya ini konstan, tapi ini karena dia berputar, maka dia punya percepatan. Percepatannya tentunya kalian sudah tahu itu percepatan sentripetal di situ. Walaupun kecepatan tangensial itu konstan. Ini berbeda sekali dengan kasus gerak mendatar. Kalau gerak mendatar kecepatannya konstan ya berarti nggak ada percepatan. Tapi kalau gerak melingkar itu ada, yaitu percepatan sentripetal di situ. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau elektron itu bergerak dipercepat karena adanya percepatan sentripetal, maka elektron tersebut haruslah dia memancarkan gelombang elektromagnetik. Ini prediksi ini sebenarnya sudah pernah dibahas dalam listrik magnet, itu dalam kasus tentang dipol dipol listrik kalau nggak salah itu. Nah, artinya kalau dia memancarkan gelombang elektromagnetik, kalau dia dipancarkan terus menerus, maka nanti suatu saat pasti dia akan habis. Kalau dia habis energinya ya mirip seperti orang berlari gitu, maka lama-lama dia jatuh ke sini dia. Jadi mirip
Harusnya nanti harusnya nanti lintasannya berupa spiral seperti obat nyamuk. Nanti elektronnya sehingga ntar jatuh ke inti sini nantinya dia. Nah, tapi kenyataannya justru enggak. Elektronnya ternyata enggak pernah habis energinya dan dia berputar terus. Jadi kalau misalkan elektronnya habis, maka manusia pasti habis semua. Kenapa? Karena kita ini kan terdiri dari inti atom di situ kan. Ada elektron, ada inti. Jadi harusnya nanti ya manusia benar-benar itu melurus semua, nggak ada yang stabil gitu. Nah ini yang ternyata nggak mungkin, nggak akan terjadi di sini seperti ini. Nah ini nanti di sini tidak diamati perilaku tersebut, tetapi justru malah ada tambahan nantinya, bahkan ketika nantinya diamati spektroskopiknya itu ternyata adanya beberapa spektrum radiasi berupa berkas cahaya diskrit. Nah ini nanti idenya juga sama, nanti mengambil dari konsepnya Planck dulu, yang pernah dulu kita bahas. Nah ini seperti ini kira-kira gambarannya. Harusnya nih elektron ini memancarkan gelombang elektromagnetik, tapi kemudian dia juga karena dia kehabisan, dia akan berputar terus sampai akhirnya dia jatuh ke dalam inti atom. Karena ini kan ditarik ini negatif, ini positif, maka ini tertarik ke sini nantinya dia. Seperti itu. Nah, nanti di sini hasil pengamatan pada atom hidrogen. Nanti di sini ini juga pernah kalian pelajari juga ya, ada beberapa deret spektrum ya. Ada spektrum misalnya dari deret Lyman, kemudian deret Balmer. Ini adalah Lyman itu adalah ultraviolet. Kemudian deret Balmer itu adalah daerah sekitar visible atau cahaya tampak sampai ultraviolet. Nanti ada IR, ini saya lupa IR itu apa IR. Saya agak lupa IR itu apa IR. Ini ada ini, kalau nggak salah ini cahaya apa nih, yang tidak tampak deh kalau nggak salah, saya lupa IR itu apa. Nah nanti di sini formulanya ini seperti interformulanya nanti. Seper lambda yaitu R, seper NF itu adalah kulit yang yang paling dalam, sedangkan yang N itu kulit yang paling luar di sini. Ini 2, 3, 4. Jadi di sini nanti artinya mirip seperti seperti Planck itu nanti dia. Jadi di sini kulit yang terluar, elektron itu berpindah ke yang dalam, sehingga nanti dia bisa memancarkan radiasi. Nah, radiasi itunya lah nanti yang diamati oleh spektroskopik di situ nanti. Nah, kemudian di sini sebenarnya Bohr juga kemungkinan niru Planck dan niru Einstein juga dalam mengamati ini semua. Nah, di sini dia bilang begini, bahwa elektron itu dapat melingkar pada orbit tertentu hanya dalam keadaan stabil. Stabil itu artinya dia energinya ini adalah dia tuh nggak bisa sembarang lagi, melainkan berbentuk diskrit di situ dia. Dan nanti di sini Bohr itu memprediksi momentum sudutnya itu berupa diskrit. Jadi kalau kita belajar fisika klasik dulu, momentum sudut itu kan adalah mv kali r ya, r cross p dulu kan, dengan p adalah m kali v. Jadi artinya kecepatannya boleh sembarang di situ. Jadi nanti artinya karena boleh sembarang, maka fisika klasik itu membolehkan momentum sudutnya itu bisa berapa saja, bisa pecahan, bisa bisa bulat dan sebagainya. Tapi kalau ini enggak, ini adalah kelipatan bilangan bulat menurut Bohr. Jadi ini mirip seperti kasus efek fotolistrik, juga radiasi benda hitam sama, yaitu N kali H. Nah ini H ini ada tatapan Planck nanti di sini. N itu juga ada sama dari 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah dikatakan stabil, maka kalau dia stabil maka elektron itu tidak akan memancarkan radiasi. Jadi radiasi itu nggak akan terpancar kalau si elektron tersebut melingkar dengan stabil. Bagaimana kalau dia itu pengen pindah? Nah, pindah inilah yang dikatakan sebagai keadaan tidak stabil. Jadi artinya kalau elektron ingin berpindah dari keadaan paling dasar ke luar, atau namanya kalau dasar itu namanya ground state, kemudian yang paling atas itu namanya excited state, maka nanti keadaan eksitasi di situ, maka elektron tersebut harus menyerap foton. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dia ingin berpindah dari kulit terluar ke paling dalam, maka nanti dia harus melepas foton. Jadi nanti foton itulah yang nanti akan kita lihat dalam spektroskopik di situ nanti. Nah itu kira-kira seperti itu. Dan nanti di sini Bohr ini memprediksi bahwa energi untuk tiap keadaan N adalah ini nantinya. Nah ini kalau dihitung nanti panjang nanti akan kita bahas sedikit tentang atom hidrogen. Kalau saya nggak salah ingat nih, akan ada materi sendiri nanti. Ini untuk menurunkan ini sampai sini, ini panjang sekali rumusan nanti. Banyak aproksimasi yang harus digunakan di situ nanti. Nah, cuman Bohr itu ya dia menduga ya seperti ini nantinya dia.
Nanti baru dipecahkan dari mana seperti ini, nanti dipecahkan oleh Schrödinger nantinya di situ. Jadi ini ceritanya panjang sebenarnya nanti. Kira-kira atom bor seperti ini nanti. Ini jari-jari atom bor, niatnya jari-jari paling kecil artinya. Jadi elektron ini nggak akan mungkin punya jari-jari yang lebih kecil daripada jari-jari atom bor. Itu nggak mungkin. Tapi dia bisa lebih. Nah ini nanti jari-jari atom bor nanti sebesar n kuadrat kali A0. Jadi ini N1, N2, N3. Ntar jari-jari di sini nanti jari-jari. Jadi ntar elektron itu pasti ditemukan kalau nggak di sini ya di sini atau di sini. Tapi nggak mungkin di sini nih. Yang putih ini nggak mungkin. Nah itu seperti itu kira-kira gambaran energi yang diskrit atau terkuantisasi. Oke, sebelumnya silakan ada yang mau ditanyakan dari kedua hasil eksperimen tadi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Oke, ini contohnya. Ini sebenarnya contoh yang sederhana yang dulu juga pernah dibahas dalam fisika modern ya. Ini cuma sekedar ngulang aja. Jadi nanti nggak akan diulangi lagi yang beginian nanti. Ini untuk efek Compton di sini ada sinar X dengan panjang gelombang 0,2 nanometer diarahkan pada elektron dalam atom karbon. Kemudian sinar X terhambur dengan sudut 45 derajat terhadap sumber sinarnya. Tentukan kenaikan panjang gelombang dari sinar X akibat hamburan tersebut. Ini efek Compton biasa aja. Ini pernah kalian pelajari. Dan untuk nomor 2 ini elektron pada atom hidrogen melakukan transit dari keadaan ini transit keadaan dari keadaan N2 ke 1. Ini adalah deret Lyman di situ nantinya. Tentukan panjang gelombang frekuensi dan energi dari foton yang terpancar. Jadi ini foton, tadi saya sudah ingatkan bahwa foton yang terpancar itu akibat perpindahan energi dari N yang paling luar ke paling dalam di situ. Nah, ini nanti deret Lyman nanti di sini. Untuk yang 45 derajat ya tinggal kalian masukkan aja. Ini massa diam elektron dikali dengan kecepatannya nanti di sini, kecepatan cahaya ya di sini tentunya karena ini kecepatan foton di sini nanti ya, hanya adalah tetapan Planck antar didapat ini. Jadi nanti di sini adalah kenaikan panjang gelombangnya. Maka nanti di sini lambdanya tinggal dijumlahkan saja nanti sebesar 0,2 sekian. Demikian juga untuk yang panjang gelombang deret Lyman juga sama, tinggal masukkan aja. Nah, nanti kira-kira dapatnya segini. Ya ini cuma sekedar ngulang aja. Jadi kalian silakan nanti lihat aja di buku. Karena ini memang tujuan kita akan membahas fisika kuantum, jadi sebenarnya kita nanti nggak akan membahasnya lagi nanti. Nah nanti frekuensi dapat sini, nanti kalau mau nanti maka energinya didapat seperti ini. Satu lagi bahwa nanti kita energi itu nanti kita nggak menggunakan joule satuannya ya, tapi menggunakan elektron volt. Itu karena kita membahas tentang energi rendah. Jadi kalau di material atau di fisika kuantum itu biasanya satuannya pasti elektron volt satuannya paling tinggi. Nanti kalau kalian belajar nuklir, satuannya nanti adalah mega elektron volt. Itu adalah energi menengah, energi tengah-tengah. Itu adalah masuk dalam kasus energi nuklir. Nanti kalau energi tinggi itu misalnya kayak apa itu namanya itu kayak Big Bang atau kayak alam semesta itu biasanya energi itu sudah masuk ke giga elektron volt. Nah kira-kira seperti itu kira-kira. Oke, ini latihannya nanti silakan dicoba sendiri. Untuk nomor 1 ini Compton biasa. Ini untuk ini maksudnya nomor 2 itu yang tadi ya. Jadi yang soal ini tadi nih. Nah ini soal 2 ini. Ini maksudnya di contoh soal maksudnya, bukan di soal ini, bukan. Jadi yang maksud dengan nomor 2 ini bukan yang ini, bukan. Tapi di contoh soal nomor 2 maksudnya. Oke, silakan. Nanti kalian kuliah jam berapa nanti? Yang pilihan nanti?
Ada yang ambil kuliah pilihan nggak? Apa nanti siang? Ada Pak, jam 9 Ada, Pak. elektronika lanjut. Oh, sama ini sama Bu Widya ya? Iya Pak, Oh. Kalau yang siang itu sama siapa ya? Kalau yang itu yang kuliah pilihan? KPK Selekta, Pak, sama Pak Bambang Heru. Itu tempat itu online atau offline itu nanti? Online, Pak, jam Oh, 1. online. Oh, online ya. Enggak, soalnya saya lihat itu kalau nggak salah saya lihat di jadwal itu tempatnya itu di lantai 10 kalau nggak salah. Itu tapi itu online ya hari ini ya? Iya, Pak, hari ini online. Kalau minggu lalu itu tetap online nggak kalau minggu lalu? Minggu lalu tidak ada pertemuan, Pak. Oh, udah pertemuan. Oke. Oke, silakan dicoba sendiri. Ini sebenarnya juga saya nanti jam 8 ada kuliah, mungkin nanti saya akan close di jam 8. Karena nanti melanjutkan kuliah lagi nanti di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum di close. Baik, Pak, izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Maaf Pak, ada yang bertanya. Ya, silakan. Baik, Silakan Pak, yang mau izin, ditanyakan yang mana? izin bertanya, Pak. Eh, untuk yang tadi itu, yang tentang transisi, ya, Pak. Itu ada Lyman, Balmer, Pasten, Draken, Fun. Itu kira-kira kan ada berkas pancarannya, ya, Pak. Kenapa? Kira-kira ada nggak sih, Pak, atom yang memancarkan dalam bentuk gelombang radio? Di situ kan adanya UV, visible sampai UV, kemudian yang Pasten, Bracket, sama Fun itu sisanya infrared. Oke. Mungkin ada sih mungkin sebenarnya sih, tapi nggak tahu deh. Itu kan nanti kan ada rentangnya ya. Jadi ntar rentangnya itu kan nanti kan dimasukin dari panjang gelombangnya nantinya dia. Nah, saya kurang tahu. Ini kan kebetulan atomnya adalah atom hidrogen ini. Kalau atom-atom yang lain tuh mungkin pasti beda-beda semua, kayak atom helium, atom natrium dan sebagainya. Ya mungkin ada mungkin. Ntar dicek aja nanti dari panjang gelombang ini nanti nih, perhitungan ini nantinya. Karena kalau dulu kan ini apa namanya melihatkan pakai apa sih namanya pakai saya lupa itu alat spektroskopi ya kalau nggak salah dulu itu. Mungkin kalau kalian belajar apa ada yang ngambil mata kuliah laser itu kan pakainya kan spektroskopi laser nanti di situ lihat. Jadi percobaan kalau fisika dasar itu ada namanya percobaan ruang gelap itu yang nanti kalian lihat itu nanti ngelihat apa itu saya lupa itu. Tapi itu dia bukan bukan atom dia. Fisika modern mungkin kali ya. Saya nggak tahu sih karena saya juga nggak pernah terjun di fisika modern. Tapi yang pasti ini percobaan melihat spektrum itu ada kalau nggak salah di fisika modern kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu kalau di UNJ ada apa enggak. Ya mungkin ada mungkin ya. Tapi saya juga nggak tahu juga kalau atomnya beda mungkin ada mungkin. Tinggal nanti dicek aja panjang gelombangnya berapa nanti di sini. Ini bisa dihitung nanti panjang gelombangnya. Kira-kira kayak gitulah prediksinya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sedangkan ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, Ya, untuk PPT yang Bapak jelaskan itu ada di Epsilon ya Pak? semua udah saya upload semua ya. Oke baik Pak, terima Ntar kasih tinggal banyak dicek Pak. aja nanti. Jadi kalau belum nanti bilang ke saya aja. Tapi setahu saya tuh minggu kapan hari apa saya lupa itu saya udah upload semua itu. Kita dicek aja nanti dicek semua nanti. Itu harusnya ada harusnya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada mungkin sampai sini aja. Nanti kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Minggu depan nanti kita install offline nanti di situ. Kalau sekarang kita online. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup saja.